Oke, ini adalah materi pertama kawan-kawan semua, di mana di materi pertama ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi mengenai pemasaran secara umum gitu. Biasanya kalau misalkan kita ada di kelas offline, saya akan bertanya satu persatu gitu kepada para mahasiswa bahwa yang mereka ketahui tentang pemasaran itu sebenarnya apa sih, begitu ya. Namun karena ini waktunya juga terbatas, jadi langsung saja di screen saya tampilkan. Biasanya ketika di dalam kelas saya menanyakan apa itu pemasaran, maka jawaban-jawaban inilah yang akan muncul. Ada yang bilang promosi Pak, produk, jualan, gitu, proses menyampaikan jasa dari produsen ke konsumen dan sebagainya kawan-kawan. Tentu saja ini tidak ada yang mutlak salah dan tidak ada yang mutlak benar. Beda dengan ilmu eksak yang lainnya gitu ya, misalkan matematika di mana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini enggak kawan-kawan. Jadi nanti termasuk dalam pada saat mengerjakan ujian pun juga seperti itu. Saya akan membaca inti-inti dari apa yang kalian sampaikan. Gitu. Nah, yang mic-nya belum hidup tolong diingatkan siapa kawannya gitu, karena untuk ngecek saya harus kembali lagi. Sorry, yang mic-nya belum dimatikan gitu ya, mic-nya dimatikan, videonya yang dihidupkan. Pengertian, konsep, dan lingkup pemasaran kawan-kawan. Di slide sudah saya tampilkan, ini adalah salah satu hal yang tidak boleh tidak diketahui oleh mahasiswa manajemen gitu ya. Jadi di manajemen itu ada yang namanya 4P. Nah, 4P ini sama sekali nggak boleh lupa kawan-kawan, seperti yang ada di slide yang saya tampilkan gitu, karena pemasaran ini sangat erat kaitannya. Misalkan kita berbicara mengenai produk gitu, nggak mungkin kok pemasaran itu tidak berbicara mengenai produk, gitu nggak mungkin. Misalkan ada yang ngomong pemasaran atau lebih spesifik lagi iklan rokok misalkan gitu ya. Iklan rokok itu walaupun tidak berbicara produk secara langsung, tapi iklan-iklan rokok itu menggambarkan produknya. Misalkan rokok Marlboro gitu ya. Itu biasanya koboi gitu. Koboi naik kuda gitu. Kemudian iklan jarum super gitu. Di mana lekat dengan dunia adventure, misalkan orang lagi naik gunung, lagi panjat tebing dan sebagainya. Ada beberapa pengertian. Di sini saya mengambilkan salah satu teori yang ada di Kotler, bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak yang lainnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini ada kata memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Butuhkan dan inginkan merupakan dua hal yang berbeda, yang sangat penting untuk diketahui para pemasar ya. Ketika kalian berbicara pemasaran harus seperti ini. Jadi kebutuhan itu need, keinginan itu want gitu. Antara need dan want itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Misalkan baju nih kita memang perlu pakai baju gitu ya, karena ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Tapi misalkan apa ya, handphone misalkan, kenapa saya menggunakan handphone ini, itu kan sebenarnya ya ada unsur keinginan juga gitu. Karena apabila tidak ada unsur keinginan, saya cukup menggunakan handphone harga Android termurah, harga berapa ya, harga 500.000 barangkali ya sudah bisa gitu kan. Tapi saya perlu pakai handphone yang kameranya bagus, kemudian yang RAM-nya cepat, yang bisa menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan dan seterusnya. Nanti di belakang akan kita diskusikan lagi mengenai kebutuhan dan keinginan ini. Kemudian yang kedua, unsur pemasaran terdiri dari 9 hal. Yang pertama kebutuhan, keinginan, permintaan, produk yang diciptakan, nilai dan kepuasan yang diperoleh, pertukaran, transaksi, relationship, dan pasar. Ketika kita berbicara marketing, nggak mungkin lepas dari ke-9 unsur ini. Misalkan pertukaran gitu.
nggak ada kok yang namanya aktivitas pemasaran atau marketing itu yang tidak melakukan unsur pertukaran, itu nggak ada. Misalkan kalian sedang memasarkan jasa jasa Gojek misalkan, yaitu sebenarnya eh, kalian melakukan pertukaran informasi jasa Gojek dengan hal-hal yang didapatkan oleh konsumen atau calon konsumen. Kemudian apalagi nih, permintaan jelas ya, permintaan. Kalau nggak ada permintaan nggak mungkin ada yang namanya pemasaran, kawan-kawan. Kalau nggak ada permintaan dan nggak ada keinginan, itu nggak akan mungkin ada yang namanya pemasaran. Nah, kadang-kadang mahasiswa terlalu complicated memikirkan marketing atau pemasaran. Padahal seperti yang ada di slide ini, pemasaran itu sederhana loh. Kayak gambar ini namanya sudah aktivitas pemasaran. Dan pemasaran sebenarnya nggak memerlukan produk juga gitu. Ketika kita mau jualan gitu ya, kita nggak harus nyiapin produknya, kita nggak harus punya produknya, kawan-kawan. Di era ini dikenal dengan nama dropship misalkan gitu ya. Dropship itu mirip kayak penggambaran ini. Jadi ada manusia warna kuning, saya menyebutnya gitu ya. Dia pengen beli kaos gitu, kemudian diterima oleh si hijau. Nah, si hijau ini melimpahkan aktivitas penjualannya kepada si merah gitu ya. Jadi si hijau transfer duit ke si merah, setelah itu si merah yang akan mengirimkan barangnya ke kurir. Kemudian oleh kurir barang diantarkan ke si kuning gitu ya. Artinya proses-proses semacam ini adalah pemasaran yang saat ini dijalankan secara umum gitu. Kalau misalkan kalian buka marketplace, Tokopedia misalkan, itu kan kalian ketik payung misalkan gitu ya. Pasti nanti akan banyak sekali gambar payung yang fotonya itu sama persis, kawan-kawan. Fotonya sama persis, harganya beda itu pasti. Fotonya sama persis, harganya beda gitu ya, karena memang di marketplace itu banyak sekali dropshipper gitu ya. Artinya ya persis seperti seperti sketsa yang saya tampilkan di screen saat ini. Kemudian konsep konsep pemasaran, pada dasarnya pemasaran itu bertujuan untuk mewujudkan pertukaran potensi dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Intinya itu cuma bertukar aja kok gitu. Lebih sederhana lagi, misalkan saya perlu handphone, jadi ya saya perlu handphone, ya udah saya tinggal nukerin duit saya untuk saya dapatkan produk handphone ini, kawan-kawan. Artinya sesederhana itu sebenarnya pemasaran. Dan ketika kita berbicara mengenai pemasaran ini sangat seru sih gitu, seru, dinamis gitu ya. Pemasaran ini selalu berubah-ubah gitu. Misalkan dulu kita nggak kenal tadi ya Tokopedia gitu, kita nggak yakin dulu kalau mau beli barang di internet. Sekarang ya hal yang biasa gitu. Di pelosok desa pun sekarang orang-orang juga sudah belanja pakai marketplace gitu ya. Nah, kemudian di screen yang bisa kalian saksikan saat ini adalah produk-produk turunan, kawan-kawan. Misalkan kita berbicara apa ya yang familiar, Unilever misalkan. Unilever ketika kita ngomongin produk makanannya saja itu banyak sekali, kawan-kawan. Misalkan Unilever ngomongin produk kebersihannya itu banyak sekali. Bisa saya pastikan hampir semua konsumen di Indonesia khususnya saat ini ya, ketika kita masuk ke kamar mandi gitu ya, kamar mandi siapapun gitu, kita pasti akan melihat produk Unilever di sana. Padahal produk Unilever ya itu aja sebenarnya. Misalkan shampoo gitu, Unilever nggak cuma punya satu jenis shampoo aja, kawan-kawan gitu ya. Kalaupun ada satu jenis shampoo, nanti aromanya yang akan banyak sekali gitu. Kenapa hal semacam itu perlu dilakukan? Ya itu tadi, balik tadi, itu digunakan untuk memenuhi keinginan konsumennya, kawan-kawan. Kalau misalkan berbicara sampo kan kebutuhannya ya hanya bersih saja gitu ya. Ketika menggunakan sampo, eh, rambutnya akan bersih. Tapi ternyata nggak cukup, kebutuhan bersih saja nggak cukup, kawan-kawan. Tapi juga perlu keinginan bahwa rambutnya akan wangi.
wangi ini sudah subjektif sifatnya. Ada yang menginginkan wanginya wangi bunga misalkan, ada yang menginginkan aroma yang lain dan sebagainya. Jadi memang produk banyak sekali dan para pemasar itu bisa mengkondisikan ini. Gitu ya. Falsafah dan pemikiran pemasaran itu tidak beda jauh dari aktivitas 4P yang saya sampaikan di awal screen tadi gitu ya. Jadi yang pertama berbicara mengenai konsep produksi. Nggak akan mungkin pemasaran ini bisa berjalan dengan baik ketika proses produksinya tidak dijalankan dengan baik. Produk ya, produk atau jasa. Jadi nggak ada gunanya misalkan kita memasarkan sesuatu hal dengan sangat tinggi, dengan sangat muluk, sangat wah gitu. Tapi ternyata ketika produk dicoba, produknya nggak bagus gitu. Itu dia kenapa sekarang ini yang namanya testimoni itu menjadi sangat penting. Kalau kalian belanja di e-commerce itu pasti ada review produknya dari orang-orang yang sudah membeli. Karena nanti di belakang ini di pertemuan-pertemuan yang berikutnya akan kita pelajari lagi ya. Karena konsumen itu jauh lebih percaya ucapan orang lain yang sudah menggunakan produk tersebut daripada ucapan penjual. Gitu ya. Kalau saya jualan handphone gitu, misalkan kalian mau beli, belum tentu kalian percaya. Gitu. Karena saya pasti menyampaikan handphone yang saya jual adalah handphone yang baik. Gitu. Akan lain halnya ketika yang cerita ini adalah kawan kalian, gitu ya, teman kalian, mahasiswa yang lain sudah pernah beli handphone yang saya ciptakan, misalkan seperti itu. Nah, teman kalian bilang, oh handphonenya Pak Tama bagus nih, beli aja di sana. Nah, itu akan lebih menstimulus konsumen untuk percaya, untuk langsung percaya, daripada yang menyampaikan tadi saya secara langsung. Nah, kaitannya dengan pandemi yang saya sampaikan tadi ya, pemasaran itu memang seru sih, asik, karena selalu berubah-ubah gitu. Ketika seorang pemasar tidak bisa mengkondisikan diri dengan lingkungan yang ada, ya jadinya akan bosenin kawan-kawan. Contohnya adalah seperti foto yang saya tampilkan ini. Sekarang seluruh dunia sedang merasakan yang namanya wabah gitu ya. Kemudian duduk itu harus berjarak. Nggak bisa lagi kita duduk bersebelahan gitu ya. Nah, sementara kursi yang disiapkan ini sudah duduk bersebelahan gitu. Kemudian salah satu caranya ya dikasih tempel, dikasih tulisan penanda jaga jarak gitu, dilarang duduk di sini dan sebagainya. Tapi kalau begini nih ya nggak seru kawan-kawan. Ya ini hanya sekedar cukup untuk menjaga protokol kesehatan saja. Lain halnya apabila diberikan tanda yang seperti ini. Di beberapa gerai KFC itu sudah dimulai kawan-kawan. Jadi figur Kolonel Sander gitu ya, ikonnya KFC itu sudah mulai muncul. Jadi ini seru nih karena seakan-akan kita makan ditemenin oleh orang lain gitu. Dan ini bukan hanya sekedar memunculkan figur untuk asal duduk juga gitu, tapi ketika sudah ada ikon seperti ini ya nggak mungkin kita duduk di situ gitu karena ya nggak nyaman juga gitu kursi yang sudah terisi kita duduki. Inilah yang dinamakan dengan pemasaran kawan-kawan gitu ya. Secara sederhana sih membuat segala sesuatunya menjadi lebih seru sebenarnya. Orang yang tadinya nggak pengen beli jadi beli misalkan. Nah itu dia tugasnya pemasaran. Bahkan nantinya di pemasaran pun kita juga akan berbicara tentang psikologi gitu ya. Jadi unsur-unsur manajemen sumber daya manusianya pun juga ada. Artinya tidak melulu tentang berjualan saja, karena ketika kita melakukan aktivitas penjualan, ketika kita melakukan aktivitas memasarkan suatu produk, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang berbicara atau berinteraksi dengan yang namanya makhluk hidup gitu ya. Kita harus mengerti pola kebiasaan yang bersangkutan seperti apa. Yang berikutnya perkembangan dan sejarah. Secara singkat saya hanya akan menjelaskan yang sudah saya berikan tanda bold gitu ya. Jadi ya awalnya pemasaran itu muncul karena orang itu nggak kenal nih, orang itu nggak kenal sebenarnya produk itu seperti apa sih gitu.
mulai muncul yang namanya advertising, kemudian ada aktivitas selling dan distribusi. Distribusi ini juga penting nih, nanti di bab tersendiri akan kita bicarakan gitu ya. Ketika pemasaran sudah dilakukan dengan baik, maka pribadi ini akan memiliki rasa apa ya namanya stimulus untuk memiliki stimulus berkecenderungan lebih aplikatif, lebih responsif. Tadi misalkan ada iklan rokok jarum super gitu ya, sementara kebetulan kalian misalkan memiliki jiwa adventure gitu. Ini orang naik gunung nih, ini aku banget nih. Jadi produk ini cocok misalkan dengan diri saya gitu. Nah, secara terus-menerus apabila dikelola dengan baik, hal-hal semacam ini nanti akan memunculkan perilaku baru yang dinamakan dengan CRM ya, Customer Relationship Marketing. Artinya hubungan pemasaran itu tidak hanya berhenti di produk saja, kawan-kawan gitu ya. Contoh paling mudah nih ketika kalian ke bank gitu ya, kalian coba store ke bank BUMN lah ya, atau bank-bank yang besar lah, nggak mesti harus BUMN, BCA, BNI, Mandiri gitu. Itu biasanya ketika kita store duit, si teller itu akan bersikap ramah kepada kita. Jadi nggak cuma sekedar, Mas mau store ya, sini duitnya saya storein. Enggak, kawan-kawan. Biasanya mereka akan memiliki kecenderungan untuk bersikap ramah, misalkan disapa selamat siang Mas gitu, lagi istirahat ya misalkan seperti itu, ada yang bisa dibantu gitu kan, saya mau store, oh ya gitu. Jadi unsur-unsur layanan itu tidak hanya berhenti di aktivitas penjualan saja kawan-kawan, tapi ada unsur kedekatan di situ. Ketika unsur kedekatan ini sudah terbangun, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk memasarkan, untuk menjual, atau untuk melakukan hal apapun gitu ya kepada si konsumennya. Dan konsumen pun akan dengan senang hati melakukan hal tersebut. Banyak sekali strategi memang di pemasaran gitu. Bahkan saya lupa ya materi ini masih ada nggak di perkuliahan sebelumnya saya sampaikan. Kadang ada loh penjual, teman saya nih melakukan, jadi jadi dia beli produk gitu ya, dia beli produk dari China, dia mengimpornya ke Indonesia untuk dijual, itu harganya 10.000, tapi dia bisa jual produk itu harganya 9.800, bayangkan. Belinya aja 10.000 nih, tapi jualannya bisa 9.800. Dan dia melakukan ini, dan teman saya duitnya banyak gitu. Artinya dia nggak rugi gitu. Inilah dia yang dinamakan dengan strategi, kawan-kawan. Jadi memang banyak sekali strategi yang harus dilakukan kaitannya dengan aktivitas pemasaran ini. Ini saya skip dulu. Nah, fungsi universal dan tantangan pemasaran itu banyak sekali. Itu dia yang tadi saya sampaikan, bahwa pemasaran ini seru nih karena dunia ini terus berubah gitu. Yang pertama misalkan globalisasi ya. Dulu ketika kita mau beli barang dari China, kita harus jadi seorang importir dulu, tapi sekarang enggak. Buka Shopee, tinggal beli gitu ya. Sudah paling seminggu 2 minggu barang dikirim, dan kita dapat langsung barang dari sana dengan harga yang lebih baik tentunya gitu ya, daripada secara umum nih, daripada kita beli di Indonesia. Kemudian yang kedua, ekonomi dunia yang mulai berubah gitu ya. Misalkan ini contohnya pandemi sekarang ini itu banyak sekali merubah hal-hal, tatanan itu berubah, kawan-kawan. Seperti aktivitas yang kita lakukan pada malam hari ini. Biasanya kalau kuliah ya kalau memang jadwalnya malam ya saya malam ke kampus gitu ya. Tapi sekarang nggak perlu nih, saya di rumah aja bisa kuliah, sama seperti halnya dengan kalian gitu. Dan tatanan yang seperti ini merubah ekonomi itu sangat cepat gitu ya. Harga emas di bulan Desember itu masih jauh lebih murah daripada sekarang. Sekarang ketika kita beli emas udah luar biasa harganya. Kemudian yang ketiga, perlunya etika dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Nah, kenapa seorang pemasar atau marketing
itu perlu mempelajari yang namanya etik dan tanggung jawab, kawan-kawan. Karena ketika hal ini tidak dijunjung, maka seorang pemasar itu tidak lain hanyalah sama dengan seperti seorang pembohong, gitu ya. Itu dia etika harus dijunjung. Misalkan dia jualan produk, dia bilang, oh produk ini adalah produk terbaik di dunia, misalkan tidak ada yang bisa menandingi produk ini. Itu kan jelas nggak mungkin, kawan-kawan, gitu ya. Oh produk ini adalah produk yang termurah, misalkan. Gitu. Nggak akan ada yang lebih murah dari ini, gitu. Saya berani menjaminnya, misalkan. Ya itu tentunya tidak beretika, karena tidak beretika dan tidak bertanggung jawab, karena bisa jadi produk yang dijual itu tidak lebih murah, gitu. Itu dia alasannya kenapa kalau misalkan kalian ke pusat perbelanjaan sekarang muncul gitu ya, harga ini adalah harga termurah. Kalau misalkan konsumen bisa membuktikan bahwa ini adalah harga yang tidak murah, ada toko lain yang menjual dengan harga yang lebih murah, maka eh, perusahaan akan mengembalikan selisih duitnya gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan tanggung jawab, kawan-kawan. Kalau itu sih baru beretika namanya gitu ya. Kemudian Pizza Hut ini sejak dulu dia sudah melakukan pemasaran yang luar biasa gitu ya. Kalau kita ajak anak-anak gitu, Pizza Hut nanti akan ngasih balon gitu ya. Balonnya pun bisa dibentuk bentuk beruang, bentuk apalagi ya, anjing, bentuk pedang, bentuk macam-macam lah gitu ya. Dan ketika kita lihat Pizza Hut ini kesannya kan wah gitu. Kalau misalkan ada teman kita ulang tahun, kemudian kita ditraktir ke makan pizza, itu sudah wah, keren lah gitu ya. Tapi sekarang bisa berubah gitu. Pemasaran bisa menuntut seseorang, perusahaan, untuk melakukan daya imajinatif yang lebih kritis lagi, kawan-kawan. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kalau kita diem aja ya nggak bisa gitu kan. Itu dia alasannya kenapa sekarang di jalan-jalan banyak penjual pizza yang menjual pizzanya itu dengan harga yang sangat terjangkau. Awal-awal muncul 100.000 dapat 4 gitu ya. Sekarang kalau nggak salah ada yang harganya cuma 16.000 aja dan boleh dibeli per satu pizza gitu. Ini sebenarnya aktivitas pemasaran, kawan-kawan. Pizza Hut kalau nggak melakukan kayak gini ya dia akan mati, atau setidaknya mereka harus mengurangi banyak sekali karyawannya gitu ya. Untuk bisa tetap survive, ya pemasaran lah yang diperlukan gitu. Jualan di pinggir jalan gitu, jemput bola gitu. Kalau dulu konsumen yang datangin mereka, sekarang mereka yang harus datangin konsumen gitu. Itu dia, kawan-kawan, aktivitas-aktivitas pemasaran